Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Selamat bergabung kembali dalam kebaktian online pada hari Minggu ini. Marilah kita senantiasa bersyukur atas semua yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Saat ini kita datang untuk menyembah dan memuliakan nama-Nya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Terima kasih Raja Pemurah Jahat Meraja Bisa Aman Orang akan berusaha mencari perhitungan dengan melakukan apa saja untuk memperbaiki dirinya. Itulah bentuk pertahanan diri Raja Bisa Aman yang mendera kita. Dia dari lingkungan, dari kegiatan, dari masa depan, ia dirasa tak pasti. Namun sejauh mana kita dapat memproteksi diri dan memastikan bahwa semuanya ada dalam kendali kita. Karena dengan melindungi diri terhadap lupa menjadi rantai yang membelenggu diri. Hari-hari lepas dari rasa takut yang terjadi dulu kita direngang oleh rasa takut dan kita tidak pernah benar-benar merdeka. Seperti halnya para murid-murid yang terjebak dan memproteksi diri mereka dengan pintu yang terkunci dapat mereka justru masih terjebak oleh karena ketakutannya. Lalu bagaimana jika kita melewati masa-masa yang kita menentu, terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini? Marilah kita tata kepadanya secara
pribadi mengaku kesalahan dan kelemahan kita selama ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai umat-Mu. Namun, seringkali kami tidak memperhatikan perintah-perintah-Mu serta mengabaikan anugerah-Mu sehingga kami tidak melibatkan diri-Mu di dalam setiap rencana dan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi kita yang telah mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya pada 8 ayat 18. Kiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah-Mu, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan-Mu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Dalam Kristus Engkau telah diampuni. Injil Tuhan kita Yesus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah."
Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita di hari ini adalah penerima damai sejahtera. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di hari ini ada banyak bencana alam yang terjadi di sekitar kita. Kalau di dalam penderitaan karena bencana alam dan mendapatkan bantuan, hati merasa senang karena ada orang yang mau menolong. Nah, kita lihat orang-orang yang mendapatkan bantuan merasa senang. Nah, teman-teman, di hari ini kita akan memikirkan siapakah penerima damai sejahtera. Kenapa kita merenungkan tema penerima damai sejahtera? Kita semua menerima damai sejahtera. Betul, tapi ternyata ada banyak cara orang dalam melihat damai sejahtera itu. Kalau kita lihat di firman Tuhan hari ini, ketika murid-murid Yesus ketakutan, gemetar karena ada banyak orang-orang di luar yang mau menangkap. Mereka tutup pintu rumah, mereka takut, dan di saat itu datanglah Yesus di tengah-tengah mereka, dan mereka mendengar Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Dan mereka melihat tanda paku di tangan dan di lumbungnya. Dan mereka bersukacita. Tadinya takut, tapi sekarang melihat Yesus di tengah-tengah mereka sukacita. Nah, itu cara yang pertama ketika merasakan, mendengar, melihat berita sukacita. Teman-teman, seringkali di dalam kehidupan kita juga demikian. Kita merasa penderitaan banyak, permasalahan ada. Tapi ketika kita tahu ada Tuhan bersama kita, kita langsung
bersyukur, merasa senang. Itu cara pertama. Nah, yang kedua, kita belajar dari Thomas. Ketika murid-murid Yesus mengatakan Yesus sudah bangkit, Thomas, saya tidak percaya, bohong. Saya tidak percaya. Kalau saya belum memasukkan jari ke dalam luka Yesus, saya tidak percaya. Lambungnya saya tidak memasukkan jari, saya tidak percaya. Lalu kemudian Yesus datang menemui Thomas, dan ketika Thomas melihat Yesus, barulah Thomas percaya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang seringkali kita juga di dalam kehidupan kita tahu Tuhan ada. Kita tahu Tuhan luar biasa. Tapi kita berkata, saya butuh tanda baru saya mau percaya. Kalau tidak ada tanda Tuhan di sini, saya tidak percaya. Maka di dalam kehidupan yang dijalani susah untuk berbahagia. Mengapa? Karena selalu memikirkan mana tanda. Tidak ada bukti tanda, saya tidak mau percaya. Jadi selalu memikirkan di mana tanda. Nah, kalau kehidupan yang begitu dijalani akan membuat kita cepat lelah. Seperti Thomas di dalam kisah di Alkitab, ketika dia melihat Yesus, dia sadar dan bahagia. Nah, kita berada di dalam dua pilihan. Mau seperti murid-murid Yesus yang lain, atau mau seperti Thomas, mana bukti. Kalau tidak ada bukti Tuhan baik, saya tidak mau percaya. Orang-orang mengatakan kepada kita, hei, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Saya tidak percaya kalau saya belum melihat bukti. Mana bukti? Buktinya mana? Kalau tidak ada bukti Tuhan baik, saya tidak mau percaya. Kalau Tuhan baik, Tuhan harus memberi saya uang yang banyak, makanan yang kenyang, rumah yang besar dan banyak. Tapi apakah kalau kita mendapat bukti itu akan membuat kita bahagia? Bukti hanya alat untuk mencapai kepada tujuan yang utama. Hal yang utama adalah Yesus, Tuhan. Bukti tanda hanya untuk perantara. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita membuang-buang tenaga ketika kita
pusing memikirkan di mana bukti. Hari ini Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mau kamu dan saya membuka hati dan merasakan damai Tuhan yang selama ini ada di antara kita semua. Damai dari Tuhan selalu ada bersama kita. Tapi maukah kita membuka hati? Siapa yang mau membuka hati, dia akan merasakan sukacita. Dia akan menjadi penerima damai sejahtera. Teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukalah hati untuk Tuhan. Rasakanlah damainya. Tuhan yang bangkit ada bersama dengan kita selama ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kembali di dalam doa kami. Bapa, kami mau berdoa untuk Indonesia di dalam menghadapi COVID. Tuhan, berkatilah pemerintah kami semuanya untuk vaksinasi yang saat ini sedang direncanakan dijalani. Tuhan memberkati. Bapa, kami berdoa juga untuk saudara-saudara dan teman-teman kami yang saat ini mengalami permasalahan di dalam kerjaan, di dalam pergumulan iman. Tuhan sertailah mereka. Bapa juga memberkati mereka yang saat ini sedang sakit. Bapa, kami mau menjadi penerima damai, dan kami juga mau menjadi alat-Mu untuk membagikan damai itu. Berkatilah kami semuanya supaya terus membagikan damai Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mensyukuri penyertaan Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya dari Efesus 6 ayat 14-15. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mentransfer ke rekening bank BCA atas nama GKI Terusan Pasir Koja, atau persembahan saudara dapat juga dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat saudara bisa kembali beribadah di gedung gereja. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidup kami sehari-hari. Bapa, pada saat ini kami datang membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan mau menerima persembahan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Teman-teman, kini kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.